Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Gagal Tenar. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang tutorial untuk persiapan bibit pisang yang akan kita tanam dengan sistem umbi pisang atau bibit pisang yang kita potong. Oke, dari sini untuk pada umumnya petani-petani zaman dulu menanam pisang itu secara utuh ya, kita dongkel lalu kita tanam. Dan untuk kali ini saya akan menerapkan tutorial di mana untuk bibit pisang itu dipotong sepanjang 20 sampai 30 cm. Dan faktanya untuk masa buah dan panennya itu justru lebih cepat. Oke, untuk di sini sendiri sebagai contohnya saya ambil jenis Cavendish Greenland ya. Oke, untuk Cavendish Greenland itu pada dasarnya kalau kita dongkel langsung kita tanam biasanya itu berbuah di umur 8 bulan 7 bulan. Tapi jika dengan pemangkasan pohon bibit atau bibit itu bisa di waktu 5 sampai 6 bulan sudah berbuah ya guys ya. Kembali lagi di penerimaan cahaya, pH tanah dan perawatan juga tentunya. Oke, tidak lama-lama langsung kita ke tutorialnya ya. Oke, check it out. Oke, saat ini saya sudah mendapatkan bibitnya ya. Untuk bibit yang baik dan yang bagus itu satu, dia itu harus berupa bibit pedang ya. Oke, bibit pedang di sini seperti ini ya guys. Oke, dia tuh umbi harus bulat guys, umbi harus bulat. Makanya kenapa kita harus mengambil indukan atau calon bibit ya, yang harus benar-benar sudah dipanen. Karena apa? Jika kita yang belum panen, biasanya itu kita dongkel itu biasanya hampir separuh yang kena ya. Nah, kalau jika hampir separuh itu biasanya dia itu fokusnya bukan ke bagian intinya, justru dia itu fokus ke mata tunas. Nah, jadi untuk di sini biasanya untuk mata tunas tersendiri itu biasanya jika keluar itu akan langsung mekar daunnya guys. Sedangkan pembelajaran yang saya dapatkan di grup-grup pertanian pisang zaman dulu itu yang bagus itu bibit yang masih berdaun pedang ya guys ya, itu yang bagus. Terkecuali kalau memang bibit polybekan. Bibit polybekan di situ dikarenakan satu dari kultur jaringan atau kultur karus ya, dia itu nggak bisa langsung bibit pedang terus. Dia itu sekitar 5 cm dia udah mekar ya untuk bibitnya. Oke, tahapan keduanya di sini ya sudah jelas ya. Jadi satu, bibit pedang ya guys ya, itu yang bagus. Karena apa? Jika kita dongkel bibitan yang sudah mekar di rumpun itu biasanya jarak 20 cm atau 40 cm itu udah mekar. Biasanya dari segi buahnya juga waktu buah itu kurang maksimal guys. Bisa maksimal, cuman kita harus memaksimalkan perawatan juga. Satu, dalam pemupukan, buat dalam pemeliharaannya itu kita harus memaksimalkan lebih ekstra lagi dong. Kalau ibaratnya ada yang lebih irit dan ada yang lebih praktis dan lebih bagus, kenapa tidak? Oke, di sini saya sudah mempunyai bibit Cavendish Greenland ya. Satu, dia tuh walaupun sudah tinggi 1 meter, dia tuh tetap bibit pedang. Itu ciri khasnya ya. Oke, bibit pedang. Ini yang namanya bibit pedang guys, masih lancip ya. Oke. Lalu tahapan keduanya di sini saya akan membuat bibit-bibit yang nantinya akan saya langsung tanam ya di lahan. Itu berupa umbi seperti ini, tapi tidak ditanam secara langsung seperti ini, seperti petani zaman dulu ya guys. Untuk zaman sekarang itu, untuk teknik yang sekarang saya menggunakan umbi potongan. Oke, kita potong dulu ya guys. Kita potong kurang lebih 30 cm guys. Oke, di sini
jika kita sudah memotong umbinya, nanti kita akan terendam di JPT, terus anti jamur dan fungisida lainnya ya. Oke. Untuk penjelasannya sendiri, kenapa kok saya harus mengambil bibit yang udah jelas tinggal tanam, kok harus saya potong lagi seperti ini? Dikarenakan kalau untuk umbi yang dipotong kayak gini, biasanya itu umur buahnya lebih cepat guys daripada yang utuh seperti biasanya ya. Karena apa? Penjelasannya kayak gini. Jika bibit kita dongkel langsung tanam, itu terkadang kawan-kawan menemukan tunas atau daun justru keluar membelah dari sini. Itu karena apa? Karena kesetresan. Tingkat kesetresan tanaman khususnya untuk pisang di setiap kebun itu enggak sama. Karena apa? Yang mempengaruhi itu adalah pH tanahnya ya. pH tanah yang bagus itu di pH 7. Di bawah 7 itu disebutnya pH masih masam ya, masam. Di sini untuk meningkatkan pH itu bisa menggunakan kapur dolomit atau kapur pertanian ya. Jika di daerah sampean itu masih langka, Anda bisa menggunakan kapur sirih guys ya, untuk menaikkan pH tanah ya. Untuk dosis kapur sirihnya di sini sendiri itu biasanya kapur sirih itu dijual plastikan ya. Dalam satu bal itu kurang lebih ada 25 gandeng sampai 28 gandeng. Itu satu gandengnya isi dua plastik ya. Untuk harganya sendiri di sini lebih terjangkau menurut saya, 28.000. Nah, untuk satu plastiknya di sini dia itu dicampurkan dengan air 200 liter guys, untuk kocor ya, kocor lahan. Untuk lahannya sendiri di sini lebih bagus dikocor secara merata. Karena apa? Agar pH tanah itu benar-benar maksimal ya. Oke, di pH 7. Jika Anda menemukan pH tanah Anda lebih dari 7, itu disebut namanya basah. Nah, jika untuk basah kenapa? Bukannya lebih bagus? Tidak. Jadi untuk standar tanaman di sini biar dia hidupnya bisa lebih maksimal lagi, yang mempengaruhi sekali itu pH tanah. Karena apa? pH tanah itu pH tanah itu untuk memudahkan tanaman mengangkut unsur hara yang kita beri, seperti pupuk yang kita beri ya. Jika pH tanah di sini lebih rendah atau lebih tinggi, di situ akan mendapatkan kendala-kendala. Biasanya di sini para petani taunya semakin banyak pupuk maka semakin lebih subur. Tidak seperti itu, apalagi yang menggunakan pupuk kimia ya. Bukan berarti di sini saya melarang pupuk kimia, saya juga menggunakan pupuk kimia. Oke, tapi di sini yang perlu Anda ketahui adalah pH tanah lahan kalian dulu ya guys. Untuk pH tanahnya pH 7. Oke. pH 7. Oke, lanjut. Sekarang kita sudah mempunyai umbi yang kita sudah pangkas akar dan atasnya ini ya. Oke, tahapan selanjutnya kita akan merendam di cairan JPT dan fungisida ya, anti jamur dan anti bakteri juga serangga. Oke, apa saja obatnya kita lanjutkan ke tutorial yang selanjutnya. Oke guys. Oke guys, sekarang kita melakukan pencampuran ini ya, obat untuk mensterilisasi bibit ya. Oke, kita geser dulu guys. Oke, sekarang yang kita perlukan itu satu adalah antrakol ya, untuk anti jamur guys. Oke, satu antrakol untuk anti jamur. Kita tuangkan terlebih dahulu, kita masukkan ini ya, zat perangsang tumbuhnya. Zat perangsang tumbuh di sini perannya untuk akar ya. Bisa gunakan bawang merah dalam satu bak seperti ini, bisa gunakan kurang lebih 10 bawang merah yang agak besar ya. Oke. Kita akan masukkan satu antrakol secukupnya ya, antrakol seperti ini guys. Selanjutnya kita akan masukkan penanganan
anti serangga ya, anti serangganya ini dan parasit. Oke, kita masukkan kurang lebih 1 tutup guys. Langsung saya ke ininya aja ya biar lebih jelas. Oke, fungsi dari satu antrakoli itu adalah untuk menghilangkan jamur yang ada di bibit kita ya. Nomor 2-nya untuk obat yang kedua saya terapkan di sini untuk mencegah parasit yang ada di umbi-umbi kita. Oke, sekarang saatnya perendaman guys. Oke, perendaman. Ini kita akan rendam kurang lebih sekitar setengah jaman ya guys ya. Dan di sini nanti biasanya umbi akan umbinya akan busuk terlebih dahulu guys. Karena apa? Yang namanya ini sudah dipotong biasanya tidak akan tumbuh terkecuali titik tumbuh bagian tengahnya ya guys ya. Oke. Kita rendam dulu ya. Setelah kita rendam nanti kita angkat dan tiriskan. Oke guys, di sini kita sudah mengangkat bibit yang tadi kita rendam ya, dengan untuk biar bertujuan untuk steril. Jadi nanti setelah kita tiriskan dan kita mempersiapkan lubang tanamnya, bibit bisa langsung kita tanam. Oke, sekian dulu tutorial dari saya untuk kali ini. Saya Satrio Belal Tenar dari Jamai, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.